Bagi Putri Kanti, memandikan sang buah hati, Visha Bintang Mahendra, merupakan momen menyenangkan. Saat inilah ia dapat membersihkan dan memperhatikan kesehatan kulit si kecil. Tak ketinggalan ritual kecantikan usai mandi bagi Visha. Mengoles bedak cair di tubuh bayi mungilnya untuk mencegah dan mengobati biang keringat. Dilanjut dengan membalur minyak kayu putih agar tubuh Visha tetap hangat. Masih ada lagi, memberi lotion rambut, membedaki wajah, memulas krim, dan membersihkan wewangian khusus bayi. Bersih, segar, dan menggemaskan. Seluruh rangkaian tersebut dipercaya mampu tingkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh sang bayi. Nah, karena sekarang lagi musim DBD, jadi Visha suka aku semprotin sama minyak. Jadi ini untuk bayi, dia tuh aman, pokoknya anti nyamuk gitu lah. Nah, setelah itu, karena sekarang ibu bapaknya lagi flu, supaya Visha nggak ketularan, dipakein imun booster. Itu essential oil yang ditaruhnya di sini. Jadi nanti dia akan menghirup terus-terusan. Tapi tidak setiap ibu mempercayakan perawatan kulit bayinya pada produk perawatan khusus. Ibu dua anak ini memilih merawat kulit bayinya dengan alami. Minim produk khusus bayi. Pasalnya, Hani pernah memiliki pengalaman buruk dengan bedak bayi. Ya, si sulung harus dihitan saat usianya 3 bulan. Karena saya sempat baca-baca kalau kosmetik bayi sih sebenarnya tidak perlu. Karena kulit bayi sendiri itu ajaib ya, punya kelembapannya sendiri, dia bisa meregenerasi sendiri, jadi belum perlu kosmetik bayi. Ditambah lagi kakaknya Dre itu saya pernah sempat pakein kosmetik bayi, pakai bedak bayi. Tapi di bagian setelah habis pipis atau habis mandi. Cuma ternyata yang terjadi adalah dia kena infeksi. Jadi semenjak dari itu saya berhenti memakaikan kosmetik bayi ke anak saya yang kedua. Itu karena itu adalah infeksi saluran kencing. Akhirnya Darren harus dioperasi. Disunat sih lebih tepatnya. Niat awalnya ingin membuat kulit Darren si sulung tetap kering, namun bedak tabur malah menumpuk di saluran kemihnya. Ujung-ujungnya terkontaminasi bakteri hingga infeksi. Hani pun menghindari bedak bagi anak keduanya Dre. Namun keputusannya kerap diprotes anggota keluarga lain yang tak setuju. Cuma dari ibu saya yang sempat mau memaksakan harus pakai bedak. Ada juga yang memandang dengan aneh. Kenapa anak bayi nggak wangi, nggak bau bayi seperti biasanya? Ikatan Dokter Anak Amerika sebelumnya tidak menyarankan bedak tabur bagi bayi. Kandungan zinc dan talknya berpotensi menghambat pernafasan bayi. Jika tersedak, dampak terburuknya adalah kematian. Boleh-boleh saja menggunakan bedak tabur pada bayi, tapi perhatikan beberapa aturannya. Jangan usapkan bedak di sekitar tali pusat bayi karena dapat menyebabkan infeksi kulit. Sedangkan penggunaan minyak hangat berlebih pada bayi dapat memicu ruam kulit hingga iritasi. Kalau itu khas di sini gitu, tapi apakah itu menghangatkan? Kita coba aja, kalau kita pakai, kita kedinginan, apakah iya itu menghangatkan gitu ya. Justru minyak telon itu berdampak bisa menimbulkan apa yang disebut dengan dermatitis kontak alergi. Jadi reaksi alergi karena kontak dengan minyak tersebut, minyak telon tersebut gitu ya. Itu tidak hanya minyak telon ya, minyak kayu putih atau apapun yang dioleskan ke badan bayi kita. Belum ada penelitian yang mengungkap manfaat beragam kosmetik bayi bagi kesehatan kulit si kecil. Fungsinya baru sebatas menyegarkan aroma bayi. Kulit bayi itu kan masih baru sekali ya, masih tipis, dia masih juga dalam proses perkembangan dan adaptasi. Yang tadinya kerendam air ketuban 9 bulan, lalu dia keluar ke udara bebas yang tentu relatif lebih kering daripada ketika direndam dalam air gitu, sehingga tentu ada proses adaptasi di situ gitu ya, sehingga bayi-bayi baru lahir itu kan kadang suka muncul milia-milia kayak jerawat bayi gitu ya, yang itu juga akan hilang dengan sendirinya. Prinsipnya sih the less we do the more we protect.
Semakin kita macam-macamin, semakin bayinya terekspos dengan resiko untuk yaitu satu yang paling seringnya dermatitis. Daripada gunakan minyak penghangat untuk bayi, lebih baik orang tua memberi pakaian berbahan tebal untuk si kecil. Bisa juga menyelimuti atau mengintensifkan kontak kulit antara orang tua dengan bayi. Dan untuk mencegah kelembaban di area genital, orang tua dapat mengurangi penggunaan popok sekali pakai atau mengganti popok sesering mungkin. Hindari tisu basah, lebih baik gunakan kapas dan air untuk membersihkan kulit buah hati. Untuk penggunaan krim ruam, perhatikan saran dan indikasi dari dokter. Sebetulnya sih hampir sebagian besar ruam ya juga tidak perlu diapa-apakan, terutama pada bayi baru lahir ya, memang frekuensi pup dan frekuensi pipisnya masih sangat sering. Nanti seiring usia juga dia akan hilang dengan sendirinya seiring dengan menurunnya frekuensi BAB dan pipisnya. Namun jika tetap ingin menggunakan produk perawatan bayi, cukup gunakan seperlunya karena kulit bayi rentan iritasi. Jauhkan juga kosmetik bayi dari jangkauan anak-anak. Jangan pernah menjadikannya mainan, terutama bedak. Sebenarnya mudah menjaga kesehatan kulit bayi. Perlindungan terbaik cukup dengan menjaganya tetap bersih dan kering, terutama di daerah-daerah lipatan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.